Halo Sobat Pintar dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya, Kak Febri, sebagai CEO dan co-founder dari Aku Pintar. Oke, Sobat Pintar, di sesi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang perkuliahan. Kalau minggu-minggu yang lalu kita membahas beberapa jurusan seperti kedokteran, lalu juga membahas jurusan seperti teknik kimia, itu seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sebagai mahasiswa. Sobat Pintar, kalian kepikiran gak sih? Betapa bersyukurnya kalian ketika diterima di kampus idaman kalian. Kampus yang kalian istilahnya dari mungkin baru masuk SMA aja udah kepikiran buat masuk ke sana. Nah, tentunya kalian harus tahu dong ketika sudah masuk di kampus itu, kalian mau ngapain kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa, mungkin nanti akan pembahasan juga tentang bersama narasumber kita. Bagaimana sih istilahnya di kampus impian itu membuat prestasi, membuat karya kayak gitu. Hingga akhirnya kuliah kalian itu nanti nggak sia-sia, nggak hanya sebatas kuliah pulang atau kupu-kupu, ada hasilnya kayak gitu. Nah, oke, bersama saya ada Kak Regia. Kak Regia ini adalah mahasiswa berprestasi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, Kak Regia, boleh dong di awal ini kenalan dulu, asal usul Kak Regia, mungkin dulu SMA-nya SMA berapa gitu. Dan sekarang sedang kuliah di jurusan apa sih? Gitu. Oke. Ya, halo semuanya, nama saya Regia Puspitasari, bisa dipanggil Regia. Saya dari jurusan Teknik Kimia ITS, sekarang sudah menanjak ke semester akhir, jadi saya batch 2015. Kalau saya asalnya dari Madiun, tapi saya SMA-nya dari SMA Negeri 10 Malang Leadership Academy, boarding school di Malang. Oh, SMA boarding school guys, jadi Sudah 3 tahun terkungkung di dalam asrama. Dan sekarang jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Jauh dari keluarga. Iya, dari dulu sih jauh dari keluarga. Jadi udah terbiasa. Oke, Kak Regia, sekarang kesibukannya apa sih? Sekarang karena sudah semester akhir, sudah beberapa mengulangi kegiatan-kegiatan. Mungkin kalau dulu lebih banyak organisasi, lebih banyak kegiatan-kegiatan di kampus, ini sudah sangat saya kurangi karena sedang fokus untuk skripsi dan tugas akhir. Tugas akhir, oke. Dan ini mungkin sedikit pertanyaan stereotip sih, yang ya wajar lah. Kadang orang Indonesia menanyakan ini. Kenapa sih Kak Regia sebagai cewek milih jurusan teknik? Kenapa? Oke. Nah, mungkin ini juga masih stereotip sampai sekarang ya. Ngapain kebanyakan perusahaan tuh katanya lebih banyak mengambil cowok ya, karena di engineer lebih pengen banyak cowok. Untuk sekarang ini kita udah tahu bahwa sekarang udah gender equality lah. Jadi menurut saya cewek sama cowok itu tidak ada bedanya. Kompetensi, bahkan udah ada penelitian bahwa wanita itu dari 12 dari 16 kompetensi itu lebih unggul dalam bidang engineering dan di bidangnya gitu. Nah, selain itu saya juga suka tantangan. Wow. Karena kalau biasanya kan jurusan-jurusan yang aman-aman aja buat cewek tuh ya gitu-gitu aja gitu loh. Sedangkan saya pengen gimana ceritanya kalau kita bisa menjadi diri seorang yang beyond expectation. Extraordinary. Terus akhirnya tercetuslah keinginan untuk saya mencoba untuk di bidang engineering. Jadi awal saya pengen kuliah itu engineering, lalu engineering apa yang saya ambil baru saya cari lewat analisa-analisa dengan tanya-tanya, cari literatur dan segala macamnya itu. Dan terpilihlah teknik kimia. Dan jangan salah, walaupun cewek, mahasiswa berprestasi ITS yang notabene didominasi oleh para kaum Adam atau kaum lelaki ya. Iya, stereotip sih. Kembali ke segmen selanjutnya, yaitu segmen kedua. Kak Regia, sebagai mahasiswa berprestasi tentunya untuk menuju ke sana itu pasti serangkaian karya atau mungkin kejuaraan yang pernah dilalui kan pasti banyak banget ya gitu. Pertanyaan ada, prestasi apa saja yang pernah dicapai atau sudah dicapai? Sampai lupa kayaknya. Oke, jadi saya juga sebenarnya itu awalnya itu karena ketagihan sih. Kenapa kok kita bisa
siap. ada keinginan untuk terus berprestasi. Dulu pemantik awalnya itu adalah ketika saya pertama kali, gara-garanya saya pertama kali naik pesawat dan itu tuh ke Amerika Serikat. Tuh, jadi pada tahun 2015 itu saya dapat kesempatan buat lomba di Intel International Engineering Fair di Amerika Serikat di Pittsburgh pada saat itu. Nah, setelah itu selanjutnya saya jadi kayak merasa wah, berarti kayak berprestasi itu enak gitu ya, banyak benefit yang kita dapatkan, relaks. Kebanggaannya itu kerasa ya kayak. Iya, dan apa ya, kayak teman juga wawasan kita menjadi lebih bertambah, kita bisa lihat dunia luar itu seperti apa. Akhirnya sejak saat itu saya banyak mengukir prestasi di bidang riset karena saya tertarik dengan riset dan social project. Jadi saya ikut lomba-lomba penelitian KTI baik di Indonesia maupun di luar, pernah di Malaysia juga di UTM Johor, pernah juga saya juga tergabung di tim Chemekar, mobil berbahan bakar reaksi kimia. Itu juga beberapa kali ke Adelaide, ke Malaysia. Kemudian juga di social project pernah ke Nepal juga. Saya juga tertarik di social project. Kemudian seminar juga international conference di Bangkok, terus ke Singapura juga. Terus secara tidak sengaja akhirnya saya juga terlibat karena prestasi-prestasi itu terlibat dalam suatu program kantor staf presiden tahun lalu. Itu akhirnya diberangkatkan ke Jerman di Hannover untuk mempelajari revolusi industri 4.0. Luar biasa. Dari mana tadi? Singapura, mana? Amerika. Banyak banget lah negara yang sudah dijelajahi dengan prestasinya. Tentunya kalau di sini Kak Regia ini lebih ke tentang teknologi ya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan major ya. Teknik kimia. Nah, tadi sempat disinggung tentang CME-Car, ya. Iya. Nah, perlu sobat tahu bahwa kejuaraan yang telah dilalui si CME-Car ini bersama Kak Regia dan mungkin tim juga ya dari jurusan telah memenangkan juara dunia. Juara dunia, teman-teman ya. Membawa nama Indonesia beneran ini. Iya. Jadi apa ya? Mungkin jarang ya yang mengekspos karena memang jarang banget yang tahu tentang CME-Car atau Chemical Engineering Car, mobilnya anak teknik kimia. Dan ini juara dunia mewakili Indonesia, teman-teman. Bukan hanya sebatas kampus ITS saja, tapi dunia, mewakili Indonesia. Oleh karena itu, biar kita sama-sama tahu, mungkin Kak Regia bisa cerita sedikit tentang gimana sih CME-Car itu CME-Car itu makanan apa sih? Cara kerjanya mungkin biar teman-teman tahu gitu. Oke. Jadi CME-Car itu benar sih kata Mas Febri tadi, Chemical Engineering Car. Jadi bukan, mungkin banyak ya mobil-mobil yang udah prototipe besar gitu. Cuman di sini karena kita basicnya chemical engineering, jadi bagaimana kita bisa mengkontrol reaksi dari sebuah prototipe mobil. Jadi kita diminta untuk bisa berinovasi untuk mencari bahan bakar alternatif masa depan dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan dengan menggunakan reaksi kimia. Jadi all about chemical and chemistry lah. Gitu. Nah, mobil ini nantinya akan dijalankan dengan reaksi kimia dan harus berhenti dalam jarak tertentu yang cara berhentinya itu juga pakai reaksi kimia. Jadi satu mobil itu isinya reaksi kimia. Oke Kak, mungkin bisa dikasih satu contoh penjelasan singkat dari reaksinya seperti apa dan nanti bisa berhenti si mobilnya tadi sesuai target itu seperti apa kayak gitu. Oke. Jadi mungkin secara gampangannya itu pengganti bensin kali ya. Oh iya. Jadi kalau umumnya kan kita pakai bensin nih. Nah, bisa ada material lain yang pengganti bensin karena bensin itu tidak dapat diperbarui. Betul. Ya, fosil, jadi bisa menggunakan peroxide. Hydrogen peroxide itu bahan yang ada di pemutih. Jadi pemutih kalian baju yang biasa kita pakai. H2O2. H2O2. Oh, masih ingat ya? Masih ingat. Itu bisa kita pakai untuk pengganti bensin. Nah, cara kerjanya tinggal kita kasih H2O2, kita dengan konsentrasi tertentu kita beri katalis atau pemicu reaksi, nanti dia akan bisa terdekomposisi menjadi H2O atau air dan oksigen. Jadi tenaga penggeraknya itu oksigen. Nah, kalau combustion engine yang sekarang kan karbon dioksida ya, dan menghasilkan senyawa-senyawa gas yang berbahaya. Nah, itu menghasilkan oksigen, jadi sangat
sangat environmentally friendly atau ramah lingkungan. Luar biasa. Mobil juara dunia dari Indonesia, teman-teman ya. Luar biasa sekali. Oke. Kalau dilihat tadi ya, teman-teman ya, bahwa prestasi Kak Regia ini nggak cuma lingkup nasional tapi juga internasional gitu. Boleh tanya dong Kak, kayak apa ya? Gimana sih biar dapat prestasi yang lingkupannya itu nggak cuma regional atau RT RW aja, tapi nasional sampai internasional yang tadi juara dunia si mobil teknik kimia tadi. Jadi sebenarnya ada beberapa catatan penting sih yang sudah saya catat dan rangkum. Yang pertama itu komitmen dulu sih. Jadi dari awal teman-teman masuk kuliah harus diniatkan dan komitmen dulu bahwa teman-teman tuh mau bekerja keras untuk masa depan kalian di perkuliahan. Setelah itu yang kedua, kalian cari tahu, analisa dulu kalian tuh lebih-lebih di bidang apa sih, di bagian mana sih, apakah kalian cocok di teknis atau justru cocoknya lebih ke manajerial atau cocoknya di bidang lain. Itu nggak ada masalah sih. Jadi apakah sesuai dengan major kalian masing-masing atau enggak itu nggak masalah, yang penting kalian paham kelebihan kalian. Yang ketiga, coba dulu. Saya juga mencoba-coba semua hal karena saya sukanya riset, jadi saya coba, dan social project ya. Saya suka coba di bidang-bidang itu. Jadi kalau orang mikirnya orang ini kayaknya berhasil karena dia sekali coba langsung berhasil, enggak. Semua orang tuh pasti melalui berbagai proses, Trial and error. trial dan error. Jadi Dan errornya kadang berkali-kali ya. yang lebih banyak daripada Berhasil. hasilnya. Jadi coba aja, terus nanti pasti akan ketemu mana yang nyaman. Terus yang keempat, setelah kalian nemu tempat kalian yang nyaman itu, kalian explore lagi, kalian tekuni, dan carilah tim atau teman-teman di sekitar kalian itu yang enak buat diajak kerjasama. Nah, kalau saya kan lebih Yang banyak, sejalan ya. ya lebih banyak kan kerja tim ya. Jadi bagaimana saya bisa menemukan orang-orang yang pas untuk diajak kerjasama sesuai dengan porsi dan di bidang masing-masing. Betul. Terus beberapa catatan lain itu juga yang nggak kalah penting itu masalah public speaking juga. Wow. Komunikasi itu nomor satu sih. Jadi Sebagai teknik public speaking itu seberapa berpengaruh Kak? sangat-sangat berpengaruh. Kalau teman-teman nanti ikut lomba atau ikut event tertentu, bahkan organisasi, kayaknya semuanya perlu public speaking. Bagaimana kita bisa menyampaikan ide. Kalau engineering mungkin lebih banyak kita brainstorming ide ya, cari menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita nggak bisa menyampaikan ide atau penyelesaian masalah kita, Sama aja gitu. padahal nggak sama aja kan, Iya. tidak disampaikan bahkan tidak terrealisasi. Itu kenapa public speaking itu Penting banget. Nah, itu beberapa poin sih kenapa kok berjenjang kita bisa lomba nasional, terus bisa ke internasional. Paling internasional kan, kita Iya, nggak iya. boleh minder. Betul. Harus cari kesempatan, karena kesempatan itu sangat banyak sekali, tinggal kita mau cari dan mau eksekusi atau enggak. Betul. Jadi buat sobat pintar dimanapun berada, saat ini kesempatan atau peluang kalian tuh sebenarnya jauh lebih besar dari Kak Regia maupun dari zaman-zaman sebelumnya. Karena sekarang borderless ya, istilahnya kita bisa bersaing dengan mereka yang ada di Eropa, Australia dan yang lain-lain ya gitu ya. Nah, pertanyaan lagi nih Kak, dari sekian banyak prestasi mana sih yang paling berkesan? Prestasi Iya. mana yang paling berkesan? Bingung. Karena semuanya berkesan. Semuanya berkesan, semuanya pakai keringet ya, pakai keringet. Usaha. Yang paling mungkin effortnya luar biasa ya, itu ketika sebenarnya nggak jauh banget sih. Sebenarnya ada dua, yang waktu persiapan untuk ke Amerika yang untuk lomba Kemekar, sama yang ke Malaysia. Jadi saya itu tim yang satu tim yang delegasi kampus saya itu untuk yang di Malaysia ini, dan dalam 2 minggu itu saya ikut 2 lomba. Dan lomba internasional. Iya, di Malaysia dua-duanya. Oke. Di Johor, satunya di Pahang. Saya harus menyiapkan 2 lomba itu yang nggak main-main dalam waktu yang cukup bersamaan, otomatis kita harus manajemen waktunya bagus. Jadi minggu ini itu saya lagi di Pahang, hari Minggunya saya pulang, Kamisnya berangkat lagi ke Johor. Satunya lomba international paper, satunya lomba international Kemekar competition. Dan alhamdulillah dua-duanya juara 1. Juara dunia ya teman-teman ya, bukan RT RW lagi, dunia.
Dan sebagai catatan, Kak Regia ini bukan sebagai anggota, sebagai tim leader dari Camp Ekar yang juara dunia itu. Gitu. General manager sih kita bilang. Ya, general. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami sebelum nanti ke segmen dari pertanyaan dari follower kita. Ada ini nggak sih Kak, tip and tricks buat teman-teman berprestasi baik dalam hal akademik maupun non akademik? Tips and trick yang pertama manajemen diri. Jadi buat teman-teman harus benar-benar bisa menguasai diri kalian sendiri. Kalian harus bisa membagi prioritas. Biasanya kan untuk mahasiswa bingung ya mana yang prioritas yang harus diambil. Kesempatan banyak, acara banyak, tapi bingung mana yang mau diambil. Jadi harus kurang ada skala prioritasnya. Iya, skala prioritas itu penting. Yang kedua itu manajemen waktu. Kita hidup cuma 24 jam ya, jadi buat waktu tidur, waktu kita kerjakan apa-apa itu harus benar-benar pikirkan dengan matang. Saran saya, semua kerjaan kalian itu kalau bisa dicatat, maksudnya besok mau ngapain aja. Karena itu yang saya lakukan sejak saya semester 2. Jadi saya punya time schedule kayak papan untuk time schedule gitu. Jadi besok mau ngapain sudah tercatat, untuk ketemu siapa, mau ngapain, kerjain PR, bahkan hingga hal sepele sekalipun. Itu setiap hari dicatat. Jadi kita setiap hari bisa evaluasi, oh ini udah terlaksana, udah belum terlaksana. Jadi besoknya lagi kita bisa tahu lagi mau ngapain. Terus yang ketiga, nggak mager sih. Nah, jangan malas ini. Ini susah banget. Ini mungkin Susah dihindari. Susah dihindari. Tapi mau nggak mau kita harus memang keluar dari zona mager ini. Zona mager karena kayaknya sampai saat ini kemageran itu sebuah hal yang hakiki ada di lingkungan mahasiswa ya Mas. Mas juga pernah mahasiswa masih tahu. Jelas banget. Gimana magernya kalau udah di kasur udah gimana. Jadi cari tempat yang oke buat bisa produktif lah. Kalau emang teman-teman bisa, kalau teman-teman bisa anti mager, it's okay. Kalian bisa kerjain di mana aja. Buat yang suka mager, gampang tergoda ya. Jadi cari cara supaya kalian tuh gak gampang mager dan ya keluar dari zona nyaman sih. Siap. Your expectation. Oke, segmen selanjutnya ini Sobat Pintar adalah segmen dari Q&A. Dari beberapa hari yang lalu kita sudah tanya-tanya di follower Instagram kita, Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan dari adik-adik ini. Ini memang pertanyaan titipan. Nah, jadi kan kegiatan tuh banyak banget. Ada kuliah pun kan mesti ada, kalau sebagai anak teknik ada praktikum sendiri, ada tugas, mungkin dan yang lain-lain. Tadi ada kegiatan mungkin organisasi atau mungkin lomba. Itu gimana sih Kak buat membagi waktu itu buat kuliah ya, organisasi ya, lalu ngurus prestasi atau lomba itu kayak gimana? Jadi saran saya dari awal pertama kali kalian kuliah itu sudah difikirkan. Kalian sendiri yang memplotting, jangan nunggu di plottingin atau diarahin ke orang lain. Jadi kalau udah punya inisiatif dulu, kayaknya kuliah ini aku mau ngapain aja sih? Aku pengen di bidang apa? Toh pun di luar bidang kuliah kita juga nggak masalah, karena kan kita tahu mau ngapain. Terus setelah kita tahu mau ngapain, ya dibagi. Jadi istilahnya kita tahu lah porsi diri kita masing-masing ya. Ya udah fokus aja sekiranya bisa kita terlibat di situ secara dalam itu yang mana aja. Dipilih yang paling bisa berpengaruh besar ke kehidupan perkuliahan kita. Terus setelah itu ya jalanin aja dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh. Terus juga tiap hari kayak saya bilang tadi yang manajemen waktunya. Saya juga orang yang apalagi anak teknik ya, tidurnya udah tahu sendiri kan sangat kurang sekali. Jadi benar-benar diatur. Karena menurut saya semakin kita terforce itu semakin kita terdesak. Semakin keluar ini ya. Semakin keluar cara-cara supaya kita bisa membagi waktu. Jadi makanya saya The power of kepepet kan. Akhirnya saya dulu plotting sebaik mungkin supaya hari ini itu saya bisa kerjakan goals secara baik. Betul. Itu penting banget buat teman-teman memplanningkan diri ya. Planning, Iya. penting banget. Kadang kan disepelekan ya. Iya. Penting banget. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak dari adik kita yang mau ini mungkin dia mau masuk kampus ya, kan mau masuk perkuliahan. Apa yang harus ditargetkan saat jadi mahasiswa baru gitu? Tentunya mahasiswa baru yang produktif. Oke. Iya. Apa yang harus ditargetkan dari mahasiswa baru? Jadi sebenarnya kalau kuliah kan nggak cuman
Jadi ada intrakurikuler, kokurikuler, sama ekstra. Intra tuh yang ya maksudnya yang kita pelajari sama yang di luar yang kita pelajari di perkuliahan lah, itu harus seimbang ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya apa yang harus di-goalskan, cari goals yang untuk belajar dulu, cari goals yang dalam jangka waktu dekat dulu. Jadi supaya ekstra dan intra itu bisa seimbang dulu. Jadi kalau intra kan yang kita pelajari, misalnya saya teknik kimia, saya pelajari, saya ikut lomba-lomba tentang teknik kimia. Kalau ekstra itu di luar teknik kimia, organisasi apa-apa kan semua itu harus seimbang ya. Jadi set untuk satu semester ini saya harus dapat goals juara apa, atau mungkin saya harus ikut acara kegiatan apa. Jadi step by step, kalau emang teman-teman nggak yakin kasih goals yang sangat tinggi, kasih yang sederhana-sederhana dulu aja. Paling enggak kegiatan-kegiatan utama kayak kegiatan akademik itu terselesaikan, lalu kegiatan akademik kalian juga terselesaikan dalam 1 minggu, lalu kalian tambah tingkatannya lagi, ikut lomba, organisasi, lalu kalian tambah lagi international competition, lalu tambah lagi. Di step by step sih belajarnya. Betul. Jadi walaupun teman-teman harus memiliki target yang tinggi, ini harus ya menurut kita ya, karena kita harus dong sebagai pemuda di Indonesia, mahasiswa di Indonesia, kita harus berprestasi baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional. Tapi walaupun kita punya target tinggi, kita juga harus realistis dengan kemampuan diri kita sendiri. Jangan terlalu dipaksain. Harus tahu kapabilitas. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari adik kita. Kalau diruntut dari cerita-cerita tadi, dari mulai SMA-nya sudah boarding school, sudah pisah dari orang tua, lalu dari cerita mahasiswa baru aja sudah ke Amerika tadi. Nah, apa sih yang memotivasi kakak biar selalu jadi yang terbaik kayak gitu? Dulu saya punya mimpi, konyol sih, konyol dan aneh. Jadi dulu saya tuh pengen, waktu saya SD sih saya mikir gini, kan dulu udah ada Google ya. Saya mikir gini, mungkin nggak ya kalau orang search nama saya di Google tuh keluar apa enggak. Jadi dulu mimpi saya ketika SD tuh, saya pengen nanti kalau saya udah gede, nama saya muncul di Google jadi seseorang, udah jadi sambungan gitu lah ya. Itu sih jadi motivasi saya waktu SD dulu. Hal yang sederhana ya, tapi ngena banget. Ngena. Terus setelah saya beranjak ternyata karena orang tua juga backgroundnya bukan orang lebih ke akademik seperti apa, jadi saya tuh udah benar-benar dilepas dari SMP, itu udah benar-benar dilepas, udah terserah kamu mau karir seperti apa. Simple sih, saya cuma pengen bikin orang tua saya happy, bikin orang tua saya bangga aja dengan prestasi saya, dan saya sukses nanti saya bisa membagikan orang tua, bikin mereka naik haji, dan melaksanakan kewajiban yang lain. Dan magically, saya nggak tahu magic atau accidentally, saya nggak tahu, karena beberapa prestasi tadi, beberapa hal itu sudah mulai tercapai hingga sekarang. Sebenarnya kalau motivasi simpel sih, bikin orang tua senang kan pasti kita semua. Itu tercapai tahun lalu ketika tiba-tiba saya dipanggil oleh kemahasiswaan, dan karena ada beberapa prestasi beberapa tahun belakangan itu, akhirnya saya dapat kesempatan dari Kedutaan Besar Arab untuk bisa ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji. Dan secara tidak sengaja, secara tidak sengaja karena saya wanita sendiri, saya harus membawa orang tua. Nah itu benar-benar kena banget bahwa ini toh ternyata efek dari kita berprestasi itu manfaatnya banyak banget. Betul banget. Satunya itu yang benar-benar saya rasakan adalah itu. Jadi ketika kita mau berusaha dan bekerja keras, insya Allah apa yang kita inginkan pasti tercapai. Gitu. Orang tua pasti akan sangat bangga dan bahagia dengan prestasi dan keberadaan kita. Luar biasa. Sampai akhirnya tercapai memberikan haji. Istilahnya menunaikan haji kedua orang tua. Nggak sengaja kan? Tapi sepertinya bukan nggak sengaja, itu udah di planning tadi. Jadi udah terplanning sejauh itu. Oke, Kak Regia, ini kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu segmen keempat, pertanyaan cepat. Jadi ini lebih ke fun aja sih. Just for fun lah ya. Ya, tadi kan udah rada serius ya. Oke, pertanyaan pertama,
jadi dosen atau kerja di BUMN? Dosen. Dosen, oke. 2. Mata pelajaran yang paling disukai di teknik kimia apa? OTK. Operasi teknik kimia. Itu yang paling susah ya teman-teman ya. Bisa Dalpro. Oh, susah. Oke, yang ketiga, mata pelajaran yang paling gak disukai di teknik kimia apa? Dalpro. Dalpro itu ada pengendalian proses, merancang pabrik. Menghitung yang tidak ada angkanya. Oke. Oke, setelah ini kan otomatis ini semester terakhir ya, tepat waktu berprestasi ya, otomatis mungkin ada beberapa opsi lah ya. Amin ya Allah. Amin amin amin. Kalau boleh tahu, karir atau menikah? Karir. Karir dulu, oke. Sepertinya rada tersendat tadi. Bingung nih. Oke, oke sobat pintar dimanapun kalian berada, tentunya banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari segmen ini, baik itu pengenalan dari Kak Regia, asal mulanya, prestasi yang udah dicapai, sampai alasan utama gimana sih biar prestasi ini bisa tercapai sudah kita kupas tuntas. Oleh karena itu teman-teman silahkan jangan lupa subscribe YouTube kami di Aku Pintar dan juga channel di Instagram kami di @akupintar.id, dan silahkan like dan komen minggu depan atau 2 minggu lagi teman-teman pengen apa sih, tayangan apa untuk kita tayangkan di AP Live kedepannya. Oke, itu saja dari kami, semoga ini jadi bermanfaat ya. Bye sobat pintar, bye. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang